Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tahapan praktikum, penetrasi, fertilisasi, dan tahap perkembangan awal embrio. Adapun tujuan dari praktikum kali ini ialah yang pertama, menjelaskan urutan fertilisasi termasuk beberapa tahap mitosis. Yang kedua, membedakan tahap-tahap awal perkembangan embrio beberapa spesies. Dan yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap perkembangan beberapa organ turunan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Adapun alat dan bahan dalam praktikum ini yang dibutuhkan: pertama, dibutuhkan preparat perkembangan embrio katak. Kedua, dibutuhkan slide penetrasi, perkembangan embrio, dan organogenesis ayam. Lalu dibutuhkan telur ayam yang telah dierami, dibutuhkan pula mikroskop stereo dan cawan Petri. Adapun langkah kerja yang dilakukan selama praktikum ini meliputi: langkah kerja dari praktikum penetrasi, fertilisasi, dan tahap perkembangan awal embrio dibagi menjadi 3 tahap praktikum yang meliputi pengamatan perkembangan embrio katak atau BUFO-SP, pengamatan perkembangan embrio ayam atau galus-galus, serta pengamatan penetrasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio ayam atau galus-galus. Tahap pertama yaitu pengamatan perkembangan embrio katak atau BUFO-SP. Dimulai dengan disiapkan preparat perkembangan embrio katak atau BUFO-SP dan diamati menggunakan mikroskop. Kemudian, tiap fase perkembangan embrio katak dideskripsikan karakteristiknya. Tahap kedua pada praktikum ini adalah pengamatan perkembangan embrio ayam atau galus-galus yang dimulai dengan menyiapkan serta memilih telur yang telah dierami selama 1 hingga 21 hari. Setelah itu, cangkang telur dipecahkan dan dituangkan ke dalam cawan Petri yang telah diberi garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Kemudian, tahap perkembangan embrio telur ayam atau galus-galus diamati menggunakan lup atau mikroskop stereo serta diurutkan perkembangan embrio telur ayam atau galus-galus yang telah diperoleh. Setelah itu, hasil yang telah diperoleh diurutkan serta digambar. Tahap ketiga pada praktikum ini adalah pengamatan, penetrasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio ayam atau galus-galus. Dimulai dengan mengamati preparat penetrasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio ayam atau galus-galus. Setelah itu, setiap proses yang terjadi dijelaskan mulai dari penetrasi hingga fase akhir perkembangan embrio. Kemudian, karakteristik tiap fase perkembangan embrio dideskripsikan serta proses pembentukan organ-organ dijelaskan. Untuk galus-galus, pada hari pertama, perkembangan embrio dimulai dari proses blastulasi hingga terbentuk blastula. Pada umur 18 jam, embrio telah membentuk cekungan primitif dan stria primitif telah mencapai panjang maksimalnya. Pada umur 20 jam, terbentuk lipatan kepala di anterior serta somite pertama. Pada hari kedua, embrio ayam telah mengalami neurulasi sehingga terbentuk tabung otak yang terbagi menjadi 5 gelembung otak. Selain itu, proamnion, lipatan kepala, area opaka, dan zona pleosuda juga terbentuk dan terlihat jelas. Pada hari ketiga, lipatan kepala semakin berkembang ke daerah posterior dan jumlah somite bertambah menjadi 10 pasang. Lalu, terdapat juga perkembangan vesikula optika dan bakal jantung. Pada hari keempat, bakal jantung telah terlihat dan terdapat penyebaran pembuluh darah di bagian yolk. Lalu pada akhir hari keempat, embrio telah memiliki organ-organ yang diperlukan. Pada hari kelima dan keenam, embrio telah mengalami banyak perkembangan seperti paruh yang terlihat jelas,
Dikiti telah bersegmen dan terjadi pembengkokan di bagian persendian sayap serta kaki. Pada hari ke-7, bagian yolk sac memiliki warna kuning cerah serta albumin masih banyak dan kental. Pada hari ke-8, yolk hampir semua diselimuti oleh membran vertilin. Lalu, mata embrio telah mengalami pigmentasi, paruh atas dan bawah terpisah, leher merenggang, terjadi pembukaan indera pendengar bagian luar, dan mulai terjadi pertumbuhan bulu hingga menutupi mekapus. Pada hari ke-9 dan ke-10, pada fase ini, digiti terlihat lebih jelas, jantung telah berkembang sempurna, dan paruh telah mengeras. Pada hari ke-11, sebagian besar albumin dan sebagian kecil yolk diserap oleh embrio. Pada embrio, terlihat mata yang ditutupi oleh membran dan kaki terlihat jelas. Pada hari ke-12, folikel bulu telah menutupi bagian atas kelopak mata embrio dan mengelilingi bagian luar indera pendengar. Selain itu, kelopak mata telah menutupi 2/3 bagian kornea dan ukuran allantois meningkat menjadi lebih besar. Pada hari ke-13 dan ke-14, tunas bulu telah tumbuh di bagian sayap serta allantois telah sulit diamati dikarenakan telah menyatu dengan amnion membentuk choriolantois. Pada hari ke-15 dan ke-16, tidak terjadi peningkatan ukuran pada embrio, tetapi bulu-bulu pada embrio terus tumbuh hingga menutupi punggung dan ekor. Selain itu, yolk telah terserap oleh abdomen, paruh juga semakin mengeras, serta jari-jari kaki telah terbentuk. Pada hari ke-17 dan ke-18, pada fase ini terjadi peningkatan ukuran tubuh, paruh, digiti, sayap, serta panjang kaki secara signifikan. Pada hari ke-19 hingga ke-21, ukuran tubuh, paruh, digiti, sayap, serta panjang kaki hingga mencapai batas maksimalnya. Selain itu, bulu telah menutupi seluruh tubuh galus-galus, lubang hidung terbentuk sempurna, paruh mengeras secara sempurna, dan terbentuk tonjolan kecil di atas paruh. Sedangkan untuk perkembangan embrio pada bufo sp, pembelahan pertama dihasilkan 12 tomer pada bagian animal pole atau kutub animal. Selanjutnya mengalami pembelahan lagi menjadi 14 tomer dengan waktu selama 1 jam. Pada tahap berikutnya memasuki tahap blastula, di mana sudah terdapat rongga dalam jumlah yang sedikit yang disebut blastosol. Kemudian akan memasuki tahap grastulasi yang akan membentuk celah blastoorus yang dimulai dari sisi dorsal embrio. Akhir dari tahap grastulasi ditandai dengan terbentuknya sumbat yolk atau yolk pulp. Tahap selanjutnya adalah tahap neuralisasi atau tahap pembentukan bumbung saraf selama 10,5 jam pada neurulasi awal dan selama 12 jam pada neurulasi akhir. Dicirikan dengan adanya penebalan pada ectoderm untuk membentuk neural plate. Kemudian akan membentuk groove dan neural fold, lalu di akhir dengan terbentuknya neural tube. Setelah tahap neurulasi selesai, perkembangan embrio bufo sp selanjutnya adalah tahap organogenesis, di mana ada perkembangan pada lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada praktikum 4 yang berjudul penetrasi, fertilisasi, dan juga perkembangan embrio ini memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, dapat diketahui bahwa fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur dan juga sel sperma dalam sitoplasma yang akan menghasilkan zigot. Pada praktikum kali ini digunakan 2 objek, yaitu galus-galus dan juga bufo sp, di mana galus-galus ini akan diamati perkembangan embrionya dari hari ke-1 hingga hari ke-21. Lalu pada telur bufo sp akan diamati perkembangan embrionya dari fase morula, blastula, dan juga glastula, yang dimana akan terbentuk 3 lapisan yang akan berkembang jadi organ ketika fase organogenesis. Selanjutnya, pada ectoderm biasanya terbentuknya suatu mata, otak, dan kulit, sedangkan mesoderm sendiri terbentuknya sistem peredaran darah dan alat reproduksi. Sekian dari video praktikum kali ini. Nantikan video Selanjutnya.